Selamat pagi. Nah, nih komen keren luar biasa nih. Ya, buat info-info yang lain nih. Ini komen sangat luar biasa. Kamu nanti klik di komennya ya, Jess. Thanks atas infonya Pak Jess. Ini dari ibu siapa ini? Ibu user 7997. Ya, saya sudah mengkonsumsi racikan ini 2 box. Puji Tuhan, saya semakin sehat dan kuat. Nah, gangguan irama jantung saya selama ini bla 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 bla. Nah, nanti kamu bisa lihat itu komennya beliau. Ini tak tunjukin supaya kamu bisa baca ya. Kamu lihat di sini. Nah, kamu lihat nih bacaannya nih, Jess. Aduh, nah dia tuh ya. Tuh, gangguan irama jantung saya selama ini terganggu. Akhirnya zembuh. Thanks, salam sehat Pak. Nah, dari Ibu Mary ya. Nah ini loh Jess, yang luar biasa ya. Ini yang luar biasa. Orang yang dia, gimana saya ngomongnya ya, takut nanti menyinggung banyak hal. Orang yang membutuhkan, maka dia akan melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya dalam hal apapun. Dalam hal hasil, dalam hal pekerjaan, dalam hal kesehatan, dalam hal apapun. Selalu seperti itu. Contoh, kamu punya kebutuhan 1 juta, maka kamu akan memenuhi kebutuhanmu 1 juta itu dengan usaha 1,5 juta. Ketika kamu mencapai kebutuhan 1,5 juta, maka kamu akan melakukan usaha lagi untuk memenuhi kebutuhan 1,5 juta itu dengan usaha untuk 2 juta. Nah seperti itu. Nah ini contoh yang paling jelas banget Ibu Mary ini ya. Beliau punya kebutuhan yang berhubungan dengan irama jantung. Ya, kalau saya udah pasang ring ini dan saya sudah tidak minum lagi yang namanya bato itu. Saya sudah tidak minum lagi semenjak April 2022. Nah, saya mungkin kalau ketemu ya, maka problem irama jantungnya sama. Ya, rock and roll. Itu irama jantungnya seperti itu. Bentar, saya buang dulu green screen-nya ya. Dan itu kalau mau ditelusuri Jess ya, ditelusuri itu pasti ujung-ujungnya adalah ada penyumbatan. Kenapa ada penyumbatan? Karena pola makan. Kok bisa Pak? Lah ya, karena yang kamu makan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga memunculkan banyak penyumbatan. Contoh yang paling gampang aja, 1 hari itu kamu butuh energi kalori berapa sih? 1000 kalori. Dan sementara kamu makan kalorinya melebihi itu. Contoh yang paling gampang, lemper itu 150 sampai 200 kalori ya. Nasi itu 250 sampai 300 kalori. Jajan-jajanan itu 200 sampai 250 kalori. Minuman-minuman manis itu 150 sampai 200 kalori. Apalagi gorengan-gorengan yang kamu makan itu sampai 200 kalori. Belum lagi tahu goreng, tempe goreng, ikan goreng, daging dimasak, ikan dimasak, telur dimasak. Nah itu protein yang dibungkus dengan sekian banyak kalori ya. 1 piring itu kan rata-rata sekitar 300 kalori. 1 piring. Belum terpakai kamu udah makan jajan-jajanan lagi. Ya, itulah sebabnya saya katakan supaya kamu sehat, itu rumusnya simpel. Sedikit makan, kamu akan menjadi lebih sehat. Kalau enggak, ya nanti kenanya seperti ini ketika kamu udah berusia 35 tahun ke atas. Ya, irama jantung, penyumbatan, ya, dimulai dari obat-obat untuk mules, obat-obat untuk pusing, obat-obat untuk flu, obat-obat untuk batuk, nantinya kena ke ginjal. Kan itu rumus hidup kan seperti itu, simpel banget gitu loh. Makanya jangan apa-apa diobati. Saya ini sudah kecapean karena full hampir 2-3 minggu terakhir ini itu Jakarta Surabaya PP, Jakarta Surabaya, Jakarta Semarang, Surabaya Semarang, PP nonstop itu. Sampai saya kurang tidur, kurang istirahat. Kemarin flu, pileknya nih sampai iritasi nih. Karena apa? Terus sekeliling saya nyuruh saya minum obat, tapi tidak ada satu obat pun yang saya minum. Kok bisa begitu? Ya karena yang diminum pasti ini racikan Mak Cin. Yang diminum racikan Mak Cin. Nah, kenapa racikan Mak Cin? Karena dalam keadaan lemah seperti itu, tubuh hanya butuh nutrisi.
Kamu kalau tahu racikan Mak Chin, maka kamu menemukan banyak banget yang namanya mikronutrisi. Dan mikronutrisi itu dibutuhkan oleh tubuhmu. Ya, mikronutrisi itu apa, Pak? Mineral. Mikronutrisi itu apa, Pak? Vitamin. Nah, itu semuanya ada dalam racikan Mak Chin. Dan itu banyak banget, banyak banget. Nah, urusan makronya kamu bisa makan telur direbus itu aman. Ya, kalau daging ditim kan kamu nggak suka pasti. Itulah sebabnya nggak perlu makan pakai nasi. Karena daging kalau dimasak itu sudah ada unsur karbonya. Ikan dimasak itu sudah ada unsur karbonya. Ya, ikan digoreng sudah ada karbonya. Kalau ikan nggak digoreng, ya karbonya pakai makro. Itu sudah cukup. Telur dimasak sudah ada karbonya. Makanya telur dimasak ya nggak usah dimakan pakai nasi. Itu yang paling aman, Jess. Karena apa? Karena satu harian kamu pasti makan banyak banget yang berhubungan dengan karbo. Banyak banget pasti. Jajan-jajanan, cemilan cepolo ceblasmu ya. Itu sudah pasti karbo-karboan. Minuman-minuman gula-gulaanmu. Itu sudah pasti karbo-karboan. Satu-satunya saya mengalami gemeteran itu kemarin ketika dari plat B menuju ke plat K. Yang tadi subuh saya nyampe, saya di jalan ngerasa gemeter. Waduh, saya bilang sama sebelah saya, Neng, kita harusnya berhenti nih makan nih. Biasanya tidak makan saya, ya, biasanya tidak makan. Karena siangnya saya udah makan satu bakcang. Saya pikir udah tidak perlu makan lagi gitu. Tapi karena badan lagi drop, saya bilang ini kayaknya kita harus makan ini. Saya tidak mungkin ini. Saya berhenti, beloklah kita di kilometer 57. Makan apa? Makan soto Madura, daging 3 potong, telur 2 butir, dan kemudian, nah disitulah saya minta air kelapa hijau, air kelapa muda sih, kelapa hijau mereka tidak punya, kelapa muda, dan kemudian dikerok, dan kemudian airnya saya campur dengan racikan Mak Chin, dan kemudian diminum setelah sotonya habis. Wah, jos. Ya, jam 8 dari Jakarta, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Jam 3 saya masuk rumah. 7 jam pure. Hanya berhenti di kilometer 57, ngisi bensin, dan kemudian makan soto Madura, Cak Wawan. Ada di kilometer 57. Saya pikir itu yang paling enak. Ya, bukan endorse ya, tapi saya udah mencoba di beberapa kilometer. Baliknya ke 57, itu yang paling enak. Makanya daripada di kilometer berikutnya saya balik ke 57 lagi. Itu yang paling enak. Kalau kamu makan soto Madura Wawan, ya itu yang paling enak. Kilometer 57. Yang lain saya tidak rekomendasi. Ya, kenapa kok saya mau ngomong di sini? Nah, saya makan di situ masalahnya. Dan kelapa mudanya pasti ada, telurnya pasti ada. Kalau minta lebih pasti ada. Nah, itu di kilometer 57. Lainnya telurnya tidak ada. Lainnya kelapa mudanya tidak ada. Pusing. Ya gitu ya Jess, ini dia ya. Kalau kamu berbicara masalah penyakit-penyakit, ada 3 model penyakit ya. Ada degeneratif, ada metabolik, ada komplikasi. Nah, kamu sedang kena yang mana? Ujungnya kalau kamu tarik, masalahnya adalah pola makanmu no good. Perbaiki pola makanmu, bangun tidur minum racikan Mak Chin, kamu akan menjadi lebih sehat.